Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Eh, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan 6 ini kita akan membahas untuk enterprise arsitektur ya. Ada gambar, model, dan semantik. Nah, sebelumnya kita review dulu di pertemuan kelima ya. Jadi kita kemarin membahas mengenai kompleksitas arsitektur ya. Teman-teman harus ingat, dan penggambaran arsitektur enterprise, terus di mana mengatasi kompleksitas itu ada apa, desain ya, terus komunikasi, realisasi, change ya, terus ada lagi apa namanya arsitektur domain ya, di mana penggambaran arsitektur enterprise juga ada observing universe ya, concern, memahami domain ya, tampilan sudut pandang, cara kerja gitu, model dan modal arsitektur. Nah, jadi di pertemuan ini, pertemuan mengenai modal dan semantik, ya pertama kita melihat ya dalam setiap ilmu, disiplin ilmu, teknik, pemodelan, sistem yang membangun model semantik matematis untuk menggambarkan dan menjelaskan, namun dalam arsitektur lebih cenderung untuk menggantikan model matematik dengan visualisasi ad hoc ya. Jadi kita orang tuh kadang kan lebih enak sekarang kan lebih visual ya, mungkin infografis seperti itu ya, lebih enaknya visual. Nah, di sini kita perlu mengacu pada konsep yang terlibat untuk untuk disajikannya. Jadi konten dan visual itu harus ditafsirkan dengan cara yang longgar ya. Misalnya perangkat untuk input bisa termasuk pemvisualan seperti menu ya, tombol gitu kan. Nah, lalu kontennya bagaimana, tindak yang mengubah model untuk konsep, menambahkan atau menghapusnya gitu. Nah, itu secara gambarannya. Nah, jadi di dalam penekanannya, jadi akan penting pemodelan bahwa adalah suatu visualisasi arsitektur tersendiri, terdapat pandangan berbeda ya, yang berdasarkan sudut pandang para pemangku kepentingan atau stakeholder nih, dengan perhatian yang masing-masing berbeda ya. Nah, namun masih memiliki suatu tujuan bersama. Hal ini disebutkan semantik arsitektur. Nah, jadi semantik itu tidak telah secara eksplisit diberikan karena merupakan pemahaman yang tak terucap ya, antara pengguna dari arsitektur ya, di berbagai ilmu komputer istilahnya semantik ya. Jadi semantik itu secara merupakan pemahaman yang tak terucap antara pengguna dari arsitektur ya. Ya. Di dalam model ini sering digunakan untuk merujuk pada efek ya, efek dari suatu di model ya, di mana mengacu pada dinamika dalam model tersebut. Nah, kita bahas nanti model namanya semantik di sini simbolik, semantik. Nah, jadi pertama kita harus tahu bahwa di dalam arsitektur enterprise itu pemodelan gambarnya itu ada yang simbolik ya, yaitu sifat arsitektur sistem yang mengandung simbol-simbol yang merujuk pada penjelasan nama jenis model. Nah, peranan simbol-simbol yang penting karena akan sulit ya membicarakan sistem tanpa simbol nih. Jadi mungkin tombol-tombol submit kayak gitu kan. Tombol-tombol mungkin kirim itu sama aja, kirim submit ya, tombol-tombol add tambah gitu ya. Ada simbolnya kan. Jadi udah kalau orang udah lihat gambar, oh ini tombol tambah, oh ini tombol kirim gitu kan. Jadi simbol digunakan sebagai media komunikasi dan penafsiran para pemangku kepentingan, stakeholder ya. Ketika pemangku kepentingan selalu merujuk pada arsitektur dan sistem ya, mereka dapat melakukan hanya dengan menafsirkan simbol ya. Kayak untuk kemarin buat BPMN prosesnya ya, simbol-simbolnya kan ada pengertian-pengertiannya dan model simbolik. Nah, kami menyebutkan interpretasi model simbolik, model semantik. Nah, gitu ya. Jadi harus paham. Nah, jadi itu adalah model simbolik. Nah, selanjutnya kita
harus tahu ada lagi namanya semantik, ya, yaitu interpretasi dari sebuah model simbolik, ya, yang menerangkan makna model simbolik, ya. Model semantik adalah suatu abstraksi dari arsitektur. Ya. Hubungannya dengan model simbolik biasanya lebih dipahami melalui operasi dan objek matematika. Sebagai contoh, signature formal semantik disediakan oleh koleksi offset, ya. Satu untuk setiap jenis signature, ya, atau set hubungan fungsi antar mereka untuk hubungan simbol dan simbol signature. Gitu. Jadi signature itu kan jadi penandanya untuk yang formal, ya. Jadi memahami prosesi objek matematika yang biasanya kan di dalam Microsoft Office juga kan Word ada juga simbol-simbolnya untuk simbol matematik gitu. Begitu juga dengan simbol-simbol di arsitektur enterprise, ya, sesuai dengan teman-teman mau pakai apa, PML apa dengan menggunakan BPMN gitu. Nah, di sini jadi masalah yang relevan dalam hubungan antara sistem dan semantik modelnya adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan hasil sehingga kita bisa melakukan tes kasus untuk simbolik, ya. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi modelnya bagaimana, ya? Bagaimana kita bisa menerjemahkan hasil sehingga kita bisa melakukan tes kasus model simbolik. Ada di berbagai cara di mana kita dapat memvisualisasikan hubungan di antara kedua 4 konsep utama perusahaan arsitektur, model simbolik dan model ini ya, semantik gitu. Ini seperti gambarnya ya. Jadi ada enterprise arsitekturnya, arsitektur, kemudian arsitektur ada expressed by simbolik, ya, abstract by semantik seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga coba bahas di sini. Mana screen. Nah, jadi kita bahas mengenai ada tiga pengamatan penting yang harus dilakukan di sini, ya, antara simbolik dan semantik ini. Pertama, jadi 4 konsep di atas hubungan mereka digunakan dalam rekayasa baik informal serta model formal, gitu ya, teman-teman. Informal dan atau model formal. Perbedaan yang relevan kami tekankan antara model simbolik dan semantik adalah perbedaan antara menggunakan simbol merujuk pada realitas dan abstraksi realitas yang hanya merujuk pada realitas dengan menafsirkan simbol-simbol model simbolik. Kedua, arsitektur dapat diekspresikan oleh berbagai model simbol. Ya, dan satu simbol pada gilirannya dapat ditafsirkan oleh beberapa semantik model. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan model semantik terpisah untuk kinerja dan untuk biaya sistem yang dinyatakan oleh satu simbol model, yaitu misalnya UML, ya, atau BPMN gitu kan. Gitu ya. Ketiga, di dalam arsitektur sering dibuat pembeda antara arsitektur semantik dan semantik formal bahasa pemodelan. Seperti yang dijelaskan, perusahaan yang dipertimbangkan dalam hal konsep arsitektur yang ada di benak, misalnya arsitektur perusahaan, bukan ya. Konsep ini dapat dipresentasikan dalam model yang diekspresikan dalam bahasa pemodelan. Nah, selanjutnya, jadi semantik arsitektur adalah definisi sebagai hubungan antar konsep arsitektur dan kemungkinan representasi dalam bahasa pemodelan, ya, menurut Thunder 87. Untuk mengerti perbedaan ini, pertimbangan dalam diagram Venn mereka adalah struktur yang dapat berguna visualisasi logika boolean, ya, tetapi bukan model dirinya. Nah, jadi model semantik ini mereka berikan untuk penjelasan teoretis, ya, set teoritis dalam arti mereka. Nah, semantik formal, model atau bahasa pada sisi ini, sisi lain adalah
representasi matematis dari sifat formal ya, tentu dari model bahasa itu. Nah, gitu ya. Jadi semantik formal program komputer bisa menyatakan kemungkinan perhitungan program itu ya. Berbeda dengan cabang-cabang semantik formal ada seperti denotasional ya, operasional, kiomatik ya, dan semantik aksi. Ya, menurut Harari dan Rumber. Memberikan penjelasan yang jelas dari kebutuhan untuk secara ketat mendefinisikan semantik pemodelan bahasa. Nah, model semantik itu gini ya, jadi formalisasi ya, atau satu lebih aspek arsitektur dari sistem konkret. Ini terlihat bagian arsitektur dalam dimodelkan secara matematis. Sebagian lawan dari aspek yang lebih pragmatis dari arsitektur yang berkaitan dengan gagasan karakteristik seperti alasan, tujuan, dan rencana. Model simbolik diekspresikan menggunakan bahasa deskriptif representasi dari model yang sering bingung dan interpretasinya. Itu model simbolik. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi respon for ya. Jadi sebagai contoh ungkapan 3 plus dari angka, alami angka. Ini bisa di ini ya, coba dibaca di slide-nya teman-teman. Intinya di dalam model arsitektur ada semantik dan simbolik. Oke, semantik formal di sini ya, simbolik diberikan oleh semantik model. Nah, ini. Jadi untuk pembahasan ini nggak terlalu banyak ya di pertemuan 6 ini, makanya yang teman-teman bahasan sebelumnya lebih banyak, jadi sekarang lebih ke model dan semantik dan simbolik aja. Ada lagi di sini UML versus Archimedes. Nah, ini mungkin modelnya, jadi ya kemarin kan kita bahas ada UML, BPMN gitu kan. Bisa baca aja teman-teman. Jadi itu mungkin pertemuan ke-6 ini cukup singkat sebenarnya, jadi biar teman-teman hanya gambaran untuk model semantik dan model simbolik ya. Jadi itu. Jadi selanjutnya mungkin nanti pertemuan di 7 kita review quiz. Jadi lebih banyak pembahasan dari 1 sampai 5-nya. Dan juga 6 juga ada yang simbolik semantik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.